Musa mendengar suara di balik pohon itu kan Tuhan tidak wajib turun kan? Ketika dia berkata seperti itu, jasadnya tidak ada, berarti dia itu setara juga dengan Tuhan. Mesias palsu tadi, iblis tadi. Yang ditemui Paulus itu ada jasadnya atau tidak? Nah, ada jasadnya nggak? Tidak ada, kalau seingat saya itu. Nah, Yesus asli ada jasadnya nggak? Ada. Ada, berarti jelas. Berarti itu adalah Yesus palsu. Kau ini kapan sadarnya? Anda, kalau kami kan kepercayaannya dia Tuhan, jadi dia mampu bersuara tanpa... Ya, karena itulah Anda mengikuti ajaran Mesias palsu. Karena ajaran yang asli, Yesus itu sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Ya, kami pun mengakui dia manusia. Nah, barusan kau bilang Tuhan. Ya Tuhan, karena memang itu benar untuk penguasa, dia penguasa. Aduh, Mak. Akut guru dah. Beneran dah. Sabar kali guru dah hadapin ini. Bolak-balik terus. Ya Tuhan memang benar kan? Apa yang salah coba? Lah, Yesus itu sebagai manusia atau bukan manusia? Coba buka akal sehat. Manusia yang berkuasa. Manusia yang berkuasa. Oke, berarti manusia ini bukan Tuhan, betul? Kalau bukan Tuhan, berarti tidak berkuasa. Lah, Yesus sendiri mengaku dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi faktanya? Betul. Faktanya lebih real lagi. Bahkan di dalam kitab Anda, hidupnya pun dari sedekah. Penjelasannya. Bantal aja nggak punya. Apa kekuasaan yang dia miliki? Ya kan yang ala SWT pun tidak punya bantal juga kan? Atau ada punya bantal ya? Loh, itu penjelasan kitab Anda. Loh, Tuhan kami ini bukan manusia yang ketika tidur perlu bantal. Tapi kalau Yesus pengakuannya anak manusia itu serigala burung memiliki liang, lubang dan seterusnya, tapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu kata Yesus. Kalah sama serigala. Kalah sama binatang lain. Gitu loh. Itu pengakuan Yesus. Apa yang dia miliki? Makanya dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Itu kan penjelasan Yesus. Iya, jangan kau paksa dia. Manusia yang sudah mengaku dirinya bukan Tuhan, jangan kau paksakan dia itu sebagai Tuhan. Ketika engkau paksakan dia sebagai Tuhan, itu salah satu dari tanda-tanda orang mengikuti Kristus palsu. Tidak ada yang dimaksudkan. Memang dia pun mengaku dia Tuhan, guru dan maling aja nggak mungkin mau ngaku dirinya maling, gimana sih? Anda sama aja nggak akan ngaku. Faktanya memang begitu, tapi Anda tidak mau mengakui. Tapi faktanya dia penguasa kan? Faktanya lagi. Mana kekuasaannya? Murid aja cuma 12. Udah gitu satunya berkhianat. Ditangkap tentara Romawi pun dia tidak bisa melawan. Apa kekuasaan yang dia miliki? Jadi RT pernah nggak itu, Ustadz? Nggak ada yang milih kayaknya. Nggak ada pemilihan RT. Lilis Kristina, Kristen atau Muslim? Selamat malam, Ibu Lilis Kristina. Ibu Lilis. Ya memang mungkin untuk sadarkan tidak harus dalam satu malam. Perlu perjuangan. Perlu mengikis doktrin yang sudah berkarat, yang begitu tebal. Ya silakanlah kau sambil berpikir Martin ke depan. Hasil dari perdiskusian ini kan gitu. Bener nggak ya Yesus itu Tuhan? Bener nggak ya Yesus itu anak manusia? Yang bener yang mana? Dia itu sebagai utusan Tuhan atau sekaligus Tuhan? Sering-seringlah dipikirkan dengan akal sehat ya. Dan baca lagi kitabmu. Jangan andalkan doktrin dari pengajarmu gitu. Ya, perlu waktu memang. Oke, lanjut mungkin yang lain. Ya, Lilis monitor Kristen atau Muslim? Teman-teman yang naik silakan yang Kristen ya. Typing dulu di bawah. Lilis. Ya Pak, ya Pak. Ya, Kristen, bro.
Kristen, Kristen apa, brother? Protestan. Ya, salam kenal. Ada yang mau ditanggapi dari statement diskusi Martin sama Ustadz Alif tadi? Silakan, Bang. Eh, Kebetulan saya dengarnya sebentar ya. Heeh. Tadi kan kata Bang Alif, Heeh. kedatangan Yesus kedua kali ya. Heeh. Ya, soal Yesus palsu tadi ini loh. Ah, Heeh. Silakan. itu bukan kedatangan seperti itu. Silakan. Itu kedatangan Dibesarin sedikit suaranya, Bro. Dibesarkan sedikit suaranya. kedatangan Yesus kedua kali itu yang menampakkan diri ke semua orang, bukan bukan ibaratnya cuman seperti yang dibilang Bang Alif, cuman ke seorang Paulus saja, bukan. Dia Paulus itu diperlihatkan sama Yesus untuk memberitakan ajaran Kristen gitu loh, memberitakan ajaran yang diajarkan Yesus, bukan masalah Mesias palsu. Oke, kalau bisa dibesarin dikit suaranya ya, Bro. Monitor kurundah. Kalau monitor masuk, Bang Zuma. Ini perlu edukasi nih teman-teman Kristen ini soal Yesus palsu di dalam kekristenan. Soal pengajaran-pengajaran sesat. Gurunda monitor? Masih buat kopi mungkin Bang Zuma. Ya, Ustadz Alif dilanjut aja dulu, Ustadz. Iya, kalau pengajaran sesat itu kan orang Farisi mengajarkan di luar Kristen, bukan Paulus. Paulus mengajarkan tentang Yesus. Bukan bukan gara-gara penglihatan Coba. datang Yesus. Bang Lilis mulainya dari mana ini kalau Bang Lilis? Oke. Dari perkataan abang tadi kan, Itu mungkin ada di bawah namanya jalur gajah, suruh naik aja host biar dia diskusi. Oke. Tadi apa namanya pernyataan Yesus. Yesus berkata, ya kan? Dia berpesan, hati-hatilah terhadap Mesias palsu dan Yesus palsu. Dia akan datang memakai nama Yesus. Kan gitu. Pesan Yesus jangan kau percaya. kita berdasarkan Alkitab ya. Berdasarkan Bible. Ya. Pengajaran sesat ya. Pengajaran sesat. Sesat. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. 2 Petrus 2. Boleh saya bacakan? Boleh, kalau bisa dibesarin sedikit suaranya, Le. Indri ini Kristen atau Muslim, Indri? Selamat malam. Kristen, Bang. Oke, di mute dulu Bang ya. Silakan Lilis. Oke, saya bacakan. 2 Petrus 2 ayat 1. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajar-pengajar sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia menetapkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar
terus menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Mana nih? Sebab, ya Pak, Ustaz Ali kenapa? Kenapa itu Mas Pan? Pak Andi, Siap Bang Andi, tunggu Bang Andi. kenapa? Kenapa? Nggak ada suaranya. Siapa? Tuh, Lilis. Oh iya. tapi ngomong Lilis besarin suaranya, Lis. bukan, saya stopkan gara-gara Bang Handi tadi ngomong. Loh, gara-gara gua. Ya kalau ngomong orang ngomong ya kita stop lah Bang. Kita kan menghargai. Ya udah ganti Indri aja lah dulu ya, Bang Lilis ya. Indri monitor, silakan Indri. Iya. Ada yang mau Lanjut aja dulu. Ya mungkin langsung aja Bang, pandangannya mengenai yang ditemui oleh Paulus ini. Ini asli atau palsu ini Bang? Silakan Bang. Maksudnya pandangan palsu atau apanya? Bang Lilis izin di mute dulu, kasih Indri dulu karena suaranya kecil kali tadi Bang. Nanti mungkin normal. Kalau soal penglihatan, ya asli. Iya asli ya Bang ya. Dasarnya di mana Bang? Bang Indri. Kenapa Bang? Dasar apa yang standar apa yang Anda gunakan sehingga mengatakan yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus asli, bukan Yesus palsu. Silakan Bang. Oke, saya bukakan dulu ya. Berdasarkan Alkitab ya. Ini bukan berdasarkan pemikiran saya. Silakan Bang, silakan. Silakan Gurunda, kalau sudah standby nanti masuk aja. Ustadz Alif, monitor. Aku monitor, Ros. Oke, siap. Silakan. Silakan Bang Indri ya, nanti disampaikan aja. Ini menarik loh ini, pembahasan Yesus palsu atau asli ini. Oke, besarin aku di sini. Ini jelas banget nih. Ya dibaca aja Bang, sebut aja dalilnya Bang. Ya besarin aja dulu Pak Advandi. Oke. Biar Baik. ya. Baik. Oke, di sini saya akan jawab ya. Saya akan jawab di ayat 7 sampai ayat 10 ya. Di sini sudah dikatakan ya. Maka rebalah aku ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau mengasihi aku? Jawab, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka menyertai aku. Menyertai aku, melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Kata Tuhan kepadaku, bangkitlah dan pergilah ke Damsyik, di sana akan diberikan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan. Ini Bang, jelas banget. Iya jelas di situ ada yang mengaku sebagai Yesus dan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Itu jelas di situ. Jelas, kami tidak menyangkal ayat itu. Nah, kembali kepada pernyataan Yesus tadi. Yesus berkata, kalau ada yang mengaku bertemu denganku, mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus jangan percaya. Itu pesan Yesus. Nah, Anda memberi pembuktian. Loh, silakan Pak, Matius 24. Dari tadi sudah saya sebutkan. Boleh dibukakan Pak ya. Dibukakan dulu Pak, dibukakan dulu. Biar kita ini maksudnya care Pak ya, biar ditahu gitu loh. Matius berapa Pak? Matius 24 nomor 4 dan 5. Nomor 24, 25, 26 dan seterusnya. Matius 24 ya. Matius 24 ya. Iya, Paman. Ayat 4.
Oke. Coba Bapak bacakan. Aduh, kayak mana jadinya ini? Oke lah ya, saya bacakan ya. Matius 24 nomor 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Satu, ya, ini tentang pengakuan sebagai Yesus. Kedua, Lukas 21 nomor 8. Ini masih sama. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai. Sabar dulu Pak, sabar dulu pelan. Sama, ini pelan, sama. Pelan dulu Pak, pelan-pelan. Penguatnya sama. Pelan-pelan Pak. Saya mau tadi pelan-pelan sekali, pelan-pelan ayat 24 dulu Pak. Iya, pelan-pelan dulu Pak ya, pelan-pelan. Iya, saya pelan-pelan. Ini pengakuan yang sama. Saya memperkuat dalilnya, Pak. Sabar ya. Nah, Matius 24 ini tidak beda dengan Lukas 21. Saya perkuat dalilnya. Ini pernyataan Yesus. Lukas 21 nomor 8, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Itu pesan Yesus. Sama tadi. Lukas 24, Matius 24 dengan Lukas 21. Oke, saya tadi memperkuat. sabar dulu Pak, sabar pelan-pelan pelan-pelan. Sabar. Saya mau yang kita bahas tadi Matius 24 ayat 24. Terus tadi Lukas. Oke, saya buka lagi Lukas. Lukas berapa tadi Pak lagi? Lah, udah saya baca barusan, Pak. Lukas Poinnya sama. Iya, Lukas berapa tadi? 21 nomor 8. Oke, 21 ayat 8. Tunggu, sabar ya, pelan-pelan, pelan-pelan. Belajar kita tapi itu pelan-pelan Pak, jangan terlalu ini. Iya, ngajak ulur waktunya waktu sore biar cepat ke maghrib, jangan waktu sahur, Pak. Ya, silakan. Iya. Oke, jawab Yesusnya. Ini saja permulaan penderitaan, Bang. Ini sudah dari judulnya aja, ya. Ini sudah berbeda dari kisah yang Bapak buka tadi, yang tentang Matius 24 itu tentang siksaan yang berat dan Mesias palsu. Yang di dalam tadi itu tentang ayat 8 ya. Ini tentang memakai namaku, bukan tentang Mesias, beda lagi Pak. Yesus berkata, waktunya sudah dekat. Oke, Pak. Oke, saya akan kita ke pelan-pelan, jangan berlete-lete kemana-mana. Oke, kita yang ke Lukas mengaku dulu. bertemu dengan Yesus, kata Sabar Yesus dulu, suruh Pak. Sabar dulu. percaya atau Kita jangan pelan-pelan ke percaya. Lukas dulu. Tadi Bapak Saya bilang, udah pelan-pelan, Pak. waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang pendengaran dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi ia tidak akan berhenti, kesudahan akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan bangsa, melawan kerajaan. Udah, Ya, Pak. jadi gini Pak, poinnya ini Pak, yang dimana nanti di akhir zaman bangsa-bangsa akan memakai Dari zaman kejadian di bumi. akhir zaman Pak, ini akhir zaman ini Pak. Ini ayat ini di mana Ya Pak? memang sudah akhir zaman, Pak. Kata Yesus juga memang waktunya sudah dekat. Iya Waspadalah, Pak. iya. Nah, ketika untuk Yesus bangsa-bangsa, berkata, Bang. ketika Yesus, iya Pak, ini untuk bangsa-bangsa, silahkan dengerin Pak ya. Supaya jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Yesus. Berarti sekarang ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? Ada orang yang bertemu, lalu yang ditemuinya itu mengaku sebagai Yesus. Ada nggak? Halo. Ada nggak Pak? Halo.
Cek. Suara saya bagus enggak? Kok suara saya Nah, kecil banget? baik. Nah, ini pesan Yesus, nanti akan ada orang mengaku sebagai Yesus. Udah dipahami Pak ayatnya? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Berarti nanti yang mengaku bertemu dengan Yesus ini akan menyesatkan banyak orang. Lu Ini jelas. Oke, baik. Oke, kita ikuti narasi Bapak ya. Oke. Silakan Pak, lanjut lagi. Apa lagi Pak? Oke, ya udah. Sekarang kan sudah ada nih pesan dari Yesus bahwa supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, "Akulah dia." Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kata Yesus, ada yang mengaku sebagai Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Bukan Pak, poinnya nggak ke situ Pak. Loh, itu pesan Pak, Yesus ini, aduh Pak, sabar dulu Pak. Pak, Kok poinnya poinnya nggak ke ini situ? untuk bangsa-bangsa Pak. Jadi Bapak lihat di Arab sana ya. Bapak mohon maaf ini Pak ya. Di Iya, agama Pak, Bapak nggak itu. usah Sabar dulu, Pak. kemana-mana. Sabar dulu. Loh, saya sabar. Sabar Saya dulu sabar. Pak ya. Ini kan Ayat kata ini, Yesus, ada yang Pak, mengaku. izin Pak Liv. Saya kan tanggapi Bapak, izin Pak ya. Saya tadi kan diam setelah Bapak menerangkan. Ya, jadi nanti kalau misalnya saya jelaskan Bapak boleh tanggapin lagi. Saya Gitu, lagi Pak. bertanya, Pak. Bapak menjawab. Pertanyaan Iya. saya, ada nggak Sabar yang dulu, mengaku Pak. Saya bertemu kan- dengan Yesus? Pak, poinnya ini Pak, beda Pak. Ini untuk bangsa-bangsa Bapak. Iya, Bangsa-bangsa silakanlah, itu. silakan. Silakan Iya, kau makanya sabar dulu Pak, saya untuk kan jawab bangsa-bangsa. pertanyaan Coba. Bapak. Iya, makanya sabar dulu Pak, saya kan jawab. Ya, oke. Dengan pernyataan yang Bapak katakan tadi yang telah melihat itu sangat jauh berbeda Pak. Ini yang dikatakan Lukas tadi di mana? Ya, akan ada para bangsa-bangsa ya, entah itu Yahudi, entah itu Ibrani ya, entah orang Arab, entah orang manapun yang memakai nama Yesus ya. Ya, memakai nama Yesus dengan nama Isa yang lahir seperti di pohon kurma atau lahir di mana Pak? Seperti itu Pak. Iya betul. Memakai bahwa dialah Mulai Yesus. ngarang bebas. Kenapa Akulah sih? dia. Pak, Bukan Pak, ngarang yang bebas, Bang. mengaku ada nggak di Iya, situ? iya. Coba, Pak, kitab Anda mencatat, ada nggak yang mengaku bertemu dengan Yesus? Bukan itu salah Pak. Bapak kalau baca konteks itu harus sesuai Loh, Pak konteksnya. itu pesan Yesus. Berkali-kali dia berkata, mengaku akulah dia, berarti mengaku akulah Yesus. Pesan Yesus, jangan mengikuti mereka. Karena Yesus berkata, waktunya sudah dekat. Yesus berkata demikian. Lalu ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Berdasarkan pesan dari Yesus, percaya atau jangan percaya. Di dalam pasal lain dikatakan, waspadalah terhadap pengajar palsu, terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Itu pesan Yesus. Waspadalah seperti itu. Ada nggak yang menyesah kamu di tempat ibadah, mengusir di tempat ibadah? Ada nggak? Siapa yang menggenapi? Coba. Saya kasih clue-nya. Contoh, kisah para apostolos 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, ketika Yesus berpesan, waspadalah terhadap orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadah. Ada nggak nanti yang melakukan seperti itu? Harus ada pembuktian. Ini pesan Yesus dan harus dibuktikan. Dan kata Yesus, kitab Anda menjelaskan. Balik terus menjawab. Di giliran Kristen untuk menjawab tidak bisa Pak, bisa nggak? Keren nggak Pak? Boleh nggak kita memberikan jawaban Pak ya? Boleh ya? Oke. Di ayat 11 juga Pak, itu sudah jelas juga.
ya, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan, tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Di ayat 12, tetapi sebelumnya semuanya itu akan ditangkap dan dianiaya. Yang sedang kami bahas itu pertemuan loh Pak, pertemuan yang akan mengaku dihadapkan sebagai Yesus, oleh bukan namaku. tanda-tanda yang lainnya Pak. Coba Anda fokus Pak, Anda fokus. Anda bisa fokus nggak pembahasannya? Izin Palif. Ditolak. Sekarang kita izin lihat. ditolak. Izin dulu, Pak. Izin ditolak. Izin dulu, Fokus pada Palif. pembahasan yang Izin dulu, mengaku Pak. bertemu Sekarang dengan menjawab Yesus Anda. dan mengaku sebagai Yesus. Tolong Anda pahami di situ. Palif, Tolong Anda bisa nggak, pahami. Palif, bisa nggak saya jawab, Pak? Boleh ya? Anda itu Berikan bukan mau kami- menjawab, Anda itu cuma mau ngisi waktu untuk berbicara. Bukan mengisi waktu, Pak. Pak, Lah, ayat ini pertanyaan sudah jelas. pertanyaan Sampai saya sekarang. berdasarkan Izin, Pak, ya. pesan Izin, dari Pak. Yesus. Izin, Pak, ya. Izin, Pak, Yesus sampai berpesan, sekarang. izin ditolak, Izin, dengerin Pak, Pak, ya. diam, Sampai izin ditolak, sekarang. izin ditolak, diam ya. Pesan Yesus, kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, pesan Sampai Yesus sekarang. suruh percaya atau jangan percaya? Sampai sekarang, Pak, ya, kalian menolak Yesus itu bukan Tuhan, dan banyak orang sekarang itu diusir karena ibadah, Pak Pak. Indri, izin Ini Pak. orang kok Pak Indri monitor, coba fokus Kita dulu lihat Pak. keadaan yang sekarang, bisa Pak. diskusinya. Gantian dong bicaranya. Pak Indri, coba fokus Pak. Pak Indri. Pak Indri Pak itu Hadi pertanyaan bilang Ustaz. gantian. Pak Tadi saya Indri, sebentar Pak. Abang diam dulu. Coba disimak dulu pertanyaan dari Ustadz Alif tadi. Ustadz Alif bertanya, orang Kristen ini kan disuruh sama Yesus. Woi Kristen, kalau ada yang mengaku bertemu Mesias, bertemu Yesus, dia katakan Yesus, oh Yesus ada di sini, Yesus ada di sana. Macam ini aja. Sebentar dulu Bang ya, kita gantian saja. Bang Indri, coba fokus. Yang diperintahkan Yesus ini percaya atau jangan percaya Bang Indri? Kalau ada yang mengaku bertemu Yesus, silakan. Izin Pak Fandi ya, mohon maaf sebesar-besarnya ya. Ayat yang Bapak bawa dengan ayat di Lukas itu sangat berbeda, Pak. Ayat yang di Lukas ini di mana seterang-terang kehidupan sekarang di mana orang Kristen itu dilarang ibadah. Ya, yang kedua orang Kristen dianggap itu adalah penista Apa Yesus, sih Pak? memakai namanya Yesus itu katanya disalibkan, padahal tidak. Dilaporkanlah kepada penguasa, diajarlah penista. Ini ngomong apa sih? Bukan itu masalahnya, kok lari ke sana. Makanya Nah, mereka akan diserahkan kepada penguasa-penguasa, Pak. Pak bisa ngerti bahasa Indonesia nggak Pak? Pandi jelasin apa bahasa Indonesia, Pak? Boleh nggak baca ayat? Jelek banget Pak. Karena lain ditanya, lain dijawab. Bapak yang salah, Pak. Ya, coba diulang lagi ya. Coba dengarkan dulu baik-baik. Diambil spidol, ditulis. Dengerin pertanyaannya. Yesus berkata, jangan kau percaya ada Mesias di sana dan ada Mesias yang kau temui gitu ya. Nah, pertanyaan di sini, Pak. Dengerin dulu bahasa Indonesianya. Anda Ayat jawab. yang kamu bawa yang mana? Ayat yang kamu bawa. Aduh ya Allah. Bapak lari ke Lukas, sekarang ke Markus, sekarang kemana lagi? Care satu ayat dulu dong. Lah, Lukas 21, Pak. Lukas 21 nomor 8. Matius 24. Itu Pak, sudah satu itu, Pak, di mana setara terang-terang itu sudah judulnya permulaan penderitaan. Di Anda mana mau di bahas dalam judul itu, apa mau bahas ayat sih sebenarnya? Pak, itu sudah jelas sekali, Pak. Lah iya Itu di situ bukan Yesus kata berpesan. melihat Hei. Jangan ajarkan kami botol, Pak. Yesus berpesan di situ, waspadalah. Yesus berpesan loh. Waspadalah supaya Andi, kalau kamu kamu jangan berani, disesatkan. Andi, kalau kamu Sebab berani banyak ke Superboy orang sama aku, Andi. Superboy sama aku, Andi. Kalau kamu berani, Andi. Sama saya di Superboy, Andi. Kamu berani, Andi? Kenapa sih? Kamu ini kenapa sih? Ini katanya Kamu jelas dong. takut kan kalau berker dengan dua Iya, ker? saya takut Bang sama orang yang nggak pandai bahasa Indonesia. Bukan Takut nggak kita Bang. pandai. Kamu itu sudah lain, dijawab lain gitu loh. Sekarang fokus sama yang data yang ada di layar dulu. Fokus sama yang ini.
Oke, kita coba. jawab Lukas ya. Judulnya aja itu permulaan penderitaan. Nah, terus Di mana Yesus di sini, Bang, secara terang-terang dikatakan, waspadalah kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah dia. Nah, maksudnya Oke, pertanyaannya diam dulu, Pak. Pertanyaannya adalah, dengerin dulu pertanyaannya. Bang, Siapakah? Ayo dengerin pertanyaannya. Anda udah baca. Siapakah yang datang memakai nama Yesus? Silakan. Oke, siapa yang memakai nama Yesus? Orang Ya. Islam memakai nama apa? Isa Putra Maryam kan? Itu Saya Yesus. ulang ya. Kan? Siapakah yang datang memakai nama Yesus? Islam kan memakai nama Yesus, Isa Putra Maryam kan? Di mana ada Yesus di Al-Quran? Aku mau tanya, siapa Di mana murid-murid ada Yesus? Di mana ada Yesus? Ada aja nih bahasa Indonesia yang nggak benar di satu. tertulis murid-muridnya ya? Aduh, lu tidur aja dah. Putra Maryam, murid-muridnya. Silakan jawab Pak Di. Nah, sekarang kalau turun di bawah dulu, kamu kursus lagi bahasa Indonesia. Sekali lagi saya ulangnya, kursus lagi bahasa Indonesia. Pertanyaannya jelas, siapakah ya yang pernah ketemu memakai nama Yesus? Katanya lari ke Al-Quran. Gimana ini Ustaz Alif? Ini orang bahasa Indonesia nggak ada loh. Ya dia nggak percaya dengan kitabnya jadinya. Dia nggak percaya dengan pesan Yesus. Berkali-kali kita sebutkan 2 ayat, 2 pasal, 2 kitab yang berbeda tentang pesan Yesus. Waspada, akan ada yang mengaku sebagai Yesus. Pesan Yesus jangan percaya, tapi dia berusaha mengaburkan ayat itu. Karena nanti ke depan ayat-ayat penguat merujuk kepada orang itu semakin menguatkan kepada sosok yang bernama Mr. Paul. Makanya dikaburkan terus, nggak mau dia. Bener. Padahal di Bible-nya, setelah Yesus tidak ada di muka bumi, ada orang menulis ya begitu tebal mengaku pernah ketemu dengan Yesus. Di manakah dia ketemunya mengakunya itu? Di perjalanannya ke Damsik. Dia buta, jatuh rebah ke tanah, terus dia bertanya sendiri, menjawab sendiri. Siapakah engkau Tuhan? Terdengarlah suara dari atas. Apa isi atau apa suara itu? Akulah Yesus yang telah engkau aniaya itu. Jadi Pauluslah yang mengaku pernah ketemu. Bukan kami. Nah, orang yang mengaku ketemu Yesus ini menulis kitab begitu tebal. Begitu dong bahasa Indonesianya, Bang. Kenapa nggak diskusi itu nyambung dikit gitu loh? Kenapa? Ada apa gitu loh sampai bahasa Indonesia nggak nyambung-nyambung? Tidak ada umat Islam itu di sini pernah ketemu dengan Yesus. Yang pernah mengaku ketemu Yesus ya Paulus, Pak. Masa mau diajarin si bahasa Indonesia, Pak? Masih ada nggak dibawa? Naikin lagi dia, nah, supaya nggak sangka menyangka. Ngajak-ngajak lagi ke Superboy. Bom-bom sudah tepar di situ. Masih kau mau juga dipermalukan di sana? Nggak kapok-kapok apa? Mana dia? Pandi, udah nggak ada dia? Coba lihat dulu di bawah ya. Ini ada yang baru naik sambil nunggu. Ya, silakan. Ari Tonang. Anda Konghucu atau Buddha atau Hindu atau Kristen? Halo? Wah, Anda boleh dibawa lagi kalau tidak monitor. Kenapa jawabannya larinya ke Nabi Isa ya, Ustaz? Iya, berusaha untuk mengaburkan. Berusaha untuk mengaburkan. Lari-lari ke penista agama, ke pemerintah, ada-ada aja nih orang ini. Padahal semua itu pesan Yesus, kalimat waspadalah itu banyak digenapinya gitu. Itu banyak kan mengenai masalah akan ada jemaat yang
disesah murid-murid Yesus. Siapa pelakunya? Kan gitu, siapa yang menggenapi itu? Kenapa nggak mau jujur? Monggo lanjut Bang Andi, aku parkun. Udah ngorok. Udahlah kalau begitu. Pandi. Kita menyembah kepada Tuhan yang benar. Makanya kalau orang tidak beragama, tidak ngerti Tuhan dia. Gitu. Atau menyembah yang bukan Tuhan. Gitu. Jadi agama itu ada definisinya. Gitu. Yesus membawa agama, iya, ajaranku bukan dari diriku sendiri tapi dari Allah yang mengutus aku. Yohanes 7:16. Berarti beragama dia. Punya aturan dia dari Tuhan. Izin, saya mau bertanya dulu sedikit. Pak Jonathan, di kekristenan diajarkan sopan santun nggak? Mohon maaf, Pak Jonathan. Di mute itu Pak Jonathan, di mute. Ya, di mute. Dibuka dulu mute-nya, Pak. Di kekristenan diajarkan tentang sopan santun nggak? Barangkali gitu. Saya bertanya saja. Silakan Pak Jonathan. Apakah pertanyaan saya tadi udah ditanggapi dengan benar? Enggak, maksudnya gini, biar enak, Pak Jonathan alangkah baiknya duduk. Jadi kan Ustadz Dahta juga, kecuali Ustadz Dahta lawan bicara Anda sambil tidur, Anda bolehlah sambil tidur. Tapi kan Ustadz Dahta sambil duduk, ya. Oke. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Jonathan ya, terima kasih. Iya, biar kelihatan botaknya itu Bang. Ah, kau itu. Duduklah. Iya, Lanjut. Belum ditanya. Apakah pertanyaan saya sudah benar-benar sempurna dijawab? Iya, benar. Iya kan sudah dijawab. Ya, pertanyaan yang kedua, tadi beliau berkata tentang Tuhan ya kan. Apakah Tuhan yang Anda imani tadi udah benar apa belum? Oke. Jadi benar enggaknya itu kan harus pakai data. Ya. Tuhan, tentang Tuhan kami punya data semua. Tentang agama kami juga punya data. Ya, inna dina indallah Islam. Jadi agama yang diridho oleh Allah ya cuma Islam. Lalu Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Maka barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah diterima. Gitu. Jadi data-datanya itu untuk kebenaran itu harus ada data. Makanya kalau Kristen ditanya balik, gak bisa. Ada nggak inna dina indallah Kristen? Kan nggak ada. Agama yang diridhoi yang benar Kristen nggak ada. Ini kalau Islam ada datanya. Inna dina indallah Islam. Lalu wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal min. Ya. Jadi kalau kita mencari agama selain Islam, ya ditolak. Gitu. Karena tidak punya dasar mereka. Oh, intinya pribadi kita manusia aja. Apakah kita mencari agama atau mencari iman dalam ketuhanan kita? Iya, harus mencari mana yang benar-benar sesuai dengan kemauan Tuhan. Bukan agama dahulu kan? Ya enggak, agama itu kan kita harus menentukan mana yang benar kan harus punya dasar. Makanya harus ada dialog. Langsung saja Bang Jonathan meyakini agamanya benar, apa dasarnya? Berarti intinya hati kan? Iya terus. Hati kan harus ada dasarnya. Bukan cuma imani saja. Kalau cuma imani saja, ada orang menyembah pohon beringin. Benar menurut dia. Tapi apakah benar menurut Tuhan? Tapi dalam hati dia, batin. Tuhan menurut dia. Iya. Nah, terus abang, menurut abang agamanya abang ini benar nggak menurut abang? Intinya dalam agama bukan jadi patokan untuk hidup kita mengimani Tuhan kita kan? Terus. Intinya kita bukannya agama untuk mengimani Tuhan kita. Ya sudah, kalau ada pedoman kayak gitu, ya jangan disalahkan nanti. Wong Allah ingin menyelamatkan manusia. Saya tidak menyalahkan agama saya. Nah terus. Yang saya salahkan apa? Tentang ajaran-ajaran
yang ada di negara kita tentang maupun agama. Jangan kita andalkan agama kita untuk bentrok sesama yang lain. Ya enggak, kita kan dialog, diskusi. Imanmu lah yang akan menyelamatkan. Gak mau, saya mau dialog. Oh, dialog bagus. Nah, gimana? Bisa nggak? Kalau saya Begini, tidak izin biar saya tetapi luruskan dulu iman Pak saya Jonathan. Bentar Pak Jonathan, begini. Yang kami diskusikan di sini bukan tentang iman, Pak. Dasar keimanan. Bapak harus bisa membedakan antara iman dan dasar keimanan. Nah, terutama dasar keimanan itu harus berdasarkan akal sehat, kalau punya akal, dan berdasarkan kitab suci. Karena kita meyakini kitab suci itu firman Tuhan. Nah, jadi itu yang kita dialogkan. Coba Bapak tadi minta naik ke saya, apakah Bapak naik ini ingin diskusi atau ingin bahas iman? Kalau bahas iman kagak usah, mendingan Bapak tidur lagi. Silakan Pak Jonathan, dibuka mute-nya silakan. Kemute itulah, kemute. Aduh. Kemute. Ya, itu. Nah, saya bukan membahas tentang agama ya, maaf. Oke. Saya membawa iman kepribadian saya, bukan agama. Aduh. Menghilang. Aduh. Bener kan kata gua apa tadi kan, jadi diculik kalong wewe, diculik. Aduh, dia bangun tidur ya ngigo mungkin. Silakan pasien.